Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين wa zumratal mu'minina wa rahimakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di antara jalan atau sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah agar seorang hamba tidak tertipu dengan amalannya dan agar dia tidak takjub dan ujub dengan amalannya. Wa ala yaghtarra bi nafsihi wa bi ta'atihi. Kalau seorang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaknya dia jangan tertipu dengan dirinya dan jangan tertipu dengan amal kebaikannya dan ketaatannya. Wa yahdharu min dzalika asyaddal hadzar. Hendaknya seorang hamba hati-hati dengan sebenar-benar hati-hati. Fa inna hadarahu min dzalika sababun linajatihi. Apabila seorang hamba benar hati-hati, tidak ujub dengan amalannya dan dia tidak tertipu dengan amalannya, maka ingat, itu semua adalah sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Wa amma man ahmala hadzal janib. Namun apabila seorang hamba meremehkan, dia ujub dengan amalannya, dia takjub dengan amalannya. Oh, saya sudah beramal, saya yang paling paham tentang agama ini, saya sudah bangun pondok. Kemudian dia mengatakan saya yang berhak tinggal di tempat ini. Atau dia mengatakan saya sudah membantu pembangunan masjid. Akhirnya dia sombong, saya yang berhak mengambil keputusan di masjid ini. Dia sombong, ujub dan tertipu dengan amalannya. Semuanya dia banggakan. Atau sebagian fenomena sekarang ini, apa yang dia katakan, saya ikhwan senior dan antum junior. Antum tidak paham, kami yang lebih paham tentang manhaj salaf. Baru ngaji kemarin, baru paham agama kemarin. Ingat ayyuhal ikhwah, itu semua adalah sifat takjub dan ujub kepada diri sendiri. Fa innahu halikun la mahalata. Maka itu semua adalah sebab kebinasaan seorang hamba. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafiz Al-Hakimi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, wal ujba fahzarhu innal ujba mudstaripun. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ujub dan tertipu dengan amalan seakan-akan sudah merasa akan masuk surga. Maka disebutkan di sini fa innahu halikun la mahalah. Maka itu semua adalah sebab kebinasaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Hafiz Al-Hakimi, beliau mengatakan satu syair yang indah, satu untaian kata-kata yang luar biasa, sehingga kita hati-hati dalam beramal, jangan sombong dan jangan tertipu. Beliau mengatakan, wal ujba fahdarhu
Innal ujba mustarifun a'mala sahibihi fi sailil arim. Apa kata beliau? Ujub itu hati-hati kalian. Hati-hati, waspada kalian. Innal ujba mustarifun a'mala sahibihi. Sesungguhnya ujub, bangga, sombong dengan diri sendiri dan amalannya, itu bisa menyebabkan seorang hamba amalan-amalannya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana air yang membawa di kederasan. Luar biasa perkataan beliau ini. Tatkala kita bangga, kita sombong, jangan sampai amalan kita itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faminan nas, di antara manusia, man takunu indahu a'malun shalihatun. Disebutkan pakai jamak, a'mal shalihatun. Sebagian manusia, mereka itu memiliki banyak amal soleh, bukan satu atau dua, tapi banyak, kathir jiddan, banyak sekali. Dia lakukan sedekah, dia membantu pembangunan, dia membantu kajian, dia membantu dengan duit, dia membantu dengan tenaga. Wa ta'atun mutanawwi'atun, dan amalan ketaatan yang bermacam-macam. Dia sudah haji, dia sudah umroh, dia puasa Senin Kamis, dia taat salat di masjid. Fayadkhulu alaihi syai'un minal ghurur awil ujbi. Kemudian dia masukkanlah dalam amalan tersebut sifat ujub dan tertipu dengan amalannya. Wa yarkanu ila amalihi, dan dia mengandalkan amalannya. Saya sudah banyak amalan, saya sudah lebih baik dari orang lain, saya sudah dijamin masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Apa yang terjadi? Fayuhlaku bidzalik. Dia binasa dan dia hancur. Wa yahbatu amaluhu kullu, dan semua amalannya terhapuskan. Apa yang kita banggakan di dalam kehidupan ini? Enggak ada. Semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Engkau sombong, engkau ujub, merendahkan orang lain dalam amalan. Engkau yang lebih faham, sedangkan orang lain dianggap debu. Apa yang terjadi ayyuhal ikhwah? Amalan semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang tawadhu, jadilah orang yang rendah di hadapan manusia, bukan merendahkan diri, tapi tawadhu, rendah hati. Adapun merendahkan diri, rendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal wajib 'alal insan, maka wajib bagi setiap orang ayya'lama annahu muqassirun. Dia mengetahui, dia sadar bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan. Semuanya punya aib masing-masing. Kita jangan sibuk dengan aib orang lain, padahal aib sendiri saja kalau dihitung tidak bisa dihitung. Ketahui, diri kita semuanya memiliki kekurangan, memiliki aib. Wa annahu mahma balagha fi amali, walaupun amalnya itu banyak sampai ke langit ketujuh, anggap seperti itu. Falan yu'addiya syukra ni'amillahi alaih, dia tetap tidak bisa mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak bisa kalian menghitung. Seberapa amal kita? Salat sunnah saja terkadang kita tinggalkan. Jangankan berbicara salat qiyamul lail, salat ba'diyah, qabliyah terkadang kita tinggalkan. Apa yang engkau banggakan? Salat sunnah saja engkau tinggalkan. Sedekah masih malas-malasan. Beramal soleh masih malas. Apa yang engkau banggakan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kita cermati bersama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan yudkhila ahadan amaluhu jannah. Allahu akbar. Tidak bisa seorang pun masuk surga sebab amalannya. Mau haji 1000 kali, itu belum tentu memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Membantu pembangunan pondok contohnya, atau ada yang jadi donatur untuk OTA, orang tua asuh, atau ada yang rajin sodako, belum tentu dia masuk surga. Kemudian para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah. Lalu bagaimana dengan engkau ya Rasulullah?
apakah engkau juga belum tentu masuk surga kalau engkau menyandarkan kepada amalanmu? Kemudian kata Nabi SAW, la wala ana illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmatin. Kalau saya, kata Nabi SAW, hanya menyandarkan kepada amalan saja, saya tidak bisa masuk surga. Kecuali saya beramal, kemudian amalan saya itu diliputi oleh karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu barulah saya bisa masuk surga. Hadisnya muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini Nabi SAW. Maka jangan sampai kita sombong dengan amalan kita, dengan ketaatan kita. Para santri ingat, Ustadz antum ini adalah orang tua antum di sini. Jangan sampai sombong kepada Ustadz antum, atau antum mengatakan, oh saya sudah dengar masalah ini, ngapain lagi hadir, sudah di asrama saja. Oh ini Ustadz ini tidak punya gelar, tidak seperti Ustadz Fulan, ngapain kita hargai? Beliau tetap manusia yang punya hati, yang berhak untuk dihargai. Maka diperhatikan, jangan sampai sombong. Saya bayar duit pondok dari orang tua, saya tidak ingin berteman dengan orang-orang yang pakai orang tua asuh. Hati-hati, jangan sampai amalan dan sebab kesombongan kita, amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana dzalikal hal fi khiyari hadhihi ummah min as-sahaba faman ba'dahum. Seperti inilah keadaan manusia terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang setelah mereka? Dan di antara satu ucapan yang paling bagus adalah ucapan seorang tabi'in, ulamanya para tabi'in, yaitu Ibn Abi Mulaikah. Beliau mengatakan, adraktu salatina ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala nafsihi. Saya dapati, kata Ibn Abi Mulaikah, 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua mereka takut ditimpa penyakit kemunafikan. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita lebih takut lagi daripada ketakutan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana Abu Bakar radhiyallahu anhu as-siddiq hadhihi ummah. Demikianlah keadaan Abu Bakar as-Siddiq. Beliau adalah manusia terbaik di umat ini setelah para nabi dan para rasul. Lamma sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar, beliau pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat apa yang ditanyakan oleh Abu Bakar as-Siddiq. Ayyu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi fi salatihi. Abu Bakar minta, ya Rasulullah, aku ini pengen satu doa yang engkau mengajarkan saya, nanti saya baca di dalam salat saya. Kemudian allamahu sallallahu alaihi wasallam ayyaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Abu Bakar as-Siddiq, manusia paling terbaik setelah para nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Abu Bakar yang sudah mendapatkan titel manusia terbaik setelah para nabi, doanya seperti apa? Nabi ajarkan, Allahumma, ya Allah, inni zalamtu nafsi, ya Allah, aku sudah banyak menzalimi diriku, ya Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang berhak, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya Allah. Maghfiratan min indik, dengan ampunan yang ada di sisimu, ya Allah. Warhamni, dan rahmatilah aku, ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Fa kaifa sya'nu biman dunah, lalu bagaimana keadaan orang-orang selain Abu Bakar as-Siddiq? Manusia terbaik doanya, ya Allah, aku pernah menzalimi diri. Nabi tidak ajarkan, wahai Abu Bakar, engkau enggak usah doa lagi, engkau sudah dijamin masuk surga, engkau sahabat saya ketika hijrah, engkau yang mempercayai saya tatkala banyak orang menjauh, engkau enggak usah doa lagi.
Tidak. Nabi SAW tetap mengajarkan Abu Bakar As-Siddiq untuk membaca doa, yaitu doa pengakuan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, beliau mengatakan falaisa li ahadin ayyadhunna istighna'uhu 'anit taubati ila Allah wal istighfar min ad-dunub bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala? Tidak boleh bagi setiap orang ayyadhunna istighna'uhu, dia merasa tidak butuh lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar minad dunub, dan tidak butuh lagi untuk beristighfar. Taubat tidak butuh lagi, istighfar tidak butuh lagi dari dosa-dosa. Kemudian beliau mengatakan bal kullu ahadin muhtajun ila dzalika daiman. Akan tetapi setiap manusia itu butuh untuk taubat dan untuk istighfar. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasannya setiap kita itu punya aib, punya kekurangan dan punya dosa-dosa. Falhasil annal abda, maka kesimpulannya bahwasannya seorang hamba apabila diberikan taufik untuk beramal soleh, maka jangan sampai dia hanya mengandalkan amalannya saja. Wala yabtar wa ya'jabu biha, jangan sampai dia tertipu dan ujub dengan amalannya. Bal yakunu khaifan min adami qabuli a'malihi, maka hendaknya seorang hamba ketika selesai beramal soleh, dia khawatir apabila amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau", dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, wa qulubuhum wajilatun, dan hati-hati mereka penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah takut tidak diterima. Bantu pondok contohnya, takut amalannya itu tidak diterima. Sudah mengeluarkan harta bersedekah ke pondok, akhirnya dia ujub. Ada satu cerita kemarin saya ceritakan kepada anak TSN 1. Berapa banyak sedekahnya Thalha bin Ubaidillah, yang jangan sampai kita itu bangga dengan sedekah kita. Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah galau sebab banyak harta. Galau, bayangkan. Galau karena banyak harta. Inilah orang kaya yang keren itu seperti ini. Berapa sedekah Thalha bin Ubaidillah? Sedekahnya adalah 200 miliar atau 2 miliar, 2 miliar sedekahnya Thalha bin Ubaidillah. Atau kita bangga dengan amalan soleh, kita rajin membaca Al-Quran. Lihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau menghatamkan Al-Quran 30 juz dengan 1 rakaat. Apa yang kita banggakan dalam amalan ini? Ada salah seorang ulama ba'da isya, salat sunnah 2 rakaat setelah salat isya. Kemudian dia tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali azan subuh. Inilah amalan-amalan mereka. Mereka semangat beramal dan mereka tidak sombong. Wa qulubuhum wajilah, hati-hati mereka itu takut kalau amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga ketika ditanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah ditanya, atau Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna ayat mereka memberikan apa yang mereka berikan, sedangkan hati-hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun?" Ya Rasulullah, di dalam ayat ini apakah mereka itu adalah orang yang minum khamar dan mereka mencuri sehingga mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya bintas Siddiq, walakinnahum alladzina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Di
di dalam ayat ini bukan orang yang melakukan kejahatan, bukan. Akan tetapi di dalam ayat ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang rajin puasa, rajin sholat dan rajin bersedekah, dan mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jauhilah sifat sombong, sifat ujub, dan sifat berbangga diri ataupun merendahkan orang lain. Tadi kita sampaikan bahwasannya setiap orang itu memiliki kekurangan masing-masing. Jangan kita sibuk dengan urusan orang lain. Disebutkan di dalam ungkapan bahasa Arab, aslih nafsak yasluh lakan nas. Perbaiki dirimu, dirimu perbaiki, jangan orang lain, tidak perlu. Diri kita dulu. Perbaiki diri kita, maka manusia akan berbuat baik kepadamu. Sebab sombong, sebab ujub, apa yang terjadi kepada syaitan, kepada iblis? Mereka itu tinggal di surga, hidup tenang di surga. Tapi karena nggak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sombong. Ngapain sujud kepada Adam? Nggak perlu sujud sama Adam. Allah yang perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis mengatakan tidak. Apa kalimat sombong iblis? Disebutkan di dalam surat Shaf. Ana khairun minhu. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Padahal Allah yang lebih tahu siapa yang paling baik dan paling bertakwa itu. Saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik daripada Adam alaihissalam. Engkau ciptakan saya dari api, luar biasa. Dan engkau menciptakan Adam alaihissalam itu dari tanah. Ngapain saya sujud? Inilah yang diucapkan oleh iblis laknatullah alaih. Akhirnya apa yang terjadi? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah mengatakan, keluar engkau, keluar dari surga. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang terkutuk karena sombong. Nggak ada yang kita sombongkan di dunia ini, ya ikhwah. Kita dari tanah akan kembali ke tanah dan akan dibangkitkan dari tanah juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Bagi engkau wahai iblis, makhluk yang sombong, makhluk yang ujub, bagimu adalah laknatku, kata Allah Subhanahu wa taala, sampai hari kiamat. Jauhilah sifat sombong dan ujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning kepada umatnya agar tidak sombong dan ujub. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji dzarrah, sangat kecil sekali, maka dia tidak akan masuk surga sebab kesombongan itu. Maka ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sibukkan diri kita untuk bermuhasabah. Kita ini banyak kekurangan, jangan hanya membahas kekurangan orang lain saja. Sibukkan diri kita, memperhatikan kekurangan diri kita, sehingga dengan hal itu kita bisa memperbaiki diri. Dan wasiat yang saya sampaikan tadi, itu bukanlah ucapan dari diri pribadi, karena diri ini banyak kekurangan, banyak aib, adalah manusia yang fakir. Akan tetapi nasihat tadi adalah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala di dalam kitab Ashrun Mujibatun Lin Najah. Antum bisa cek sendiri di situ. Kemudian saya tambahkan ta'liq dari Al-Qur'anul Karim. Akhirnya kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم اصلح ولاة أمورنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.